pakai Mas Farhat menanggapi soal kasusnya Nikita Mirzani dengan Dr. RG seperti apa sih Mas? Kalau dilihat Ini satu kasus yang semua ingin mencari alasan pembenar gitu. Satu sisi ada yang merasa diperas, satu sisi ada yang merasa yang ditipu atau adanya ingkar tahun prestasi. Tapi pada faktanya kalau perjanjian kok sebanyak itu gitu. Hanya persoalan-persoalan yang katanya untuk tidak ribut, tidak ngomong gitu. Ya, emang sini kita itu apakah polisi, apakah BP POM? Nah, yang jelas kalau perkara sudah P21 berarti unsur, artinya sudah terpenuhi dan layak untuk dibacakan dakwaan sebagai terdakwa di pengadilan, dan pelimpahan tahap 2 barang bukti tersangka untuk dilimpahkan ke pengadilan dan disidangkan dalam waktu tempo kurang lebih 14 hari lah setelah penyerahan itu gitu. Nah, mengingat penahanan sudah lama sekali takutnya bebas demi hukum, makanya persidangan akan dipercepat. Nah, dengan persidangan dipercepat ini tanpa mengurangi rasa keadilan, bukti nyata dan fakta-fakta serta saksi-saksi, tentunya masyarakat sangat menantikan apakah perkara ini, kan mereka membuat satu manuver dan melakukan gugatan perdata kalau nggak salah saya dengar seperti itu. Nah, kalau menurut saya ya itu pasti akan terpisah, tidak akan mungkin dikabulkan karena ini menyangkut bukan perjanjian yang tertulis, hanya satu orang merasa terancam satu dan tidak digunakan pengacara, dan ini memang akal-akalan atau kong kali kong antara si Mail, Nikita, dan mungkin terlibat Dokter O waktu itu. Nah, oleh karena itu menyangkut pro dan kontra ya, sebaiknya Nikita tidak menjelekkan lagi skincare yang akan membawa dampak terhadap skincare yang lainnya, karena Nikita saya dapat informasi juga melakukan satu hal-hal yang sifatnya juga menerima uang dari pihak-pihak yang minta tidak disebarkan kelemahan-kelemahan atau adanya obat-obat yang terindikasi dilarang melanggar daripada protap kesehatan. Nah, jadi ada beberapa yang sudah mengontak saya juga ingin melaporkan hal tersebut gitu. tapi kalau dari hal perkara kayak gini dari RG sendiri ikut terlibat juga nggak sih? Harusnya nih kita membuktikan kekurangan atau obat yang dilarang yang tidak sesuai dengan standar kesehatan gitu. Tapi karena dia tidak punya bukti, itu hanya sebagai angin-angin aja lah ibaratnya gitu. Hanya sebagai orang-orang yang kepo, yang memiliki kemampuan media massa, media sosial, sehingga mengancam, sehingga terancam daripada ribut, mending bayarnya 5 miliar, 4 miliar, 4 miliar atau 5 miliar? 4 miliar gitu. Dan itu kan sudah dikembalikan. Belum. Sudah 3,5 sudah dikembalikan. Dikembalikan lewat siapa? Ke polisi. Oh, itu penyitaan barang bukti aja gitu. Lalu terkait perdatanya, apakah ntar akan mempengaruhi pidananya? Ya, saya rasa nggak ada pengaruhnya kok itu. Kan itu kan peristiwa yang terjadi gitu. Kecuali bebas ya mungkin uang itu akan dikembalikan ke Nikita Mirzani kalau bebas. Tapi untuk bebas sulit menurut saya gitu. Maksudnya, nah ini kan perdatanya uang prestasi dan pidananya berjalan paralel gitu. Ya itu kan supaya nggak kehilangan muka aja mereka bikin hal seperti itu. Besok kita maling aja, kita korupsi, kemudian kita gugat perdata ingin mengembalikan uang, kan nggak seperti itu. Justru nanti bikin hukuman yang berat, ambil juga uangnya, hukum yang berat juga, kan kira-kira seperti itu. Kita anggapnya adalah penerimaan uang secara ilegal. Tapi begitu ininya ya, apa namanya, hukumannya terlalu berat juga ya Mas? Ya lumayan di atas 5 tahun. Apalagi ada undang-undang TPPU-nya dimasukin. Iya, bisa sampai 12 tahun. 20 tahun lagi gitu. Tapi kan sebenarnya kalau TPPU itu kan pidana pencucian uang. Yang memberi uang juga harusnya dihukum, kayak RG-nya harusnya kena. Ya ini kan judulnya kan pemerasan. Oh. Pencucian uang itu ya penggunaan pemanfaatan uang itu dibelikan untuk apa gitu. Tapi kalau dari pihak LMPN sendiri bisa membuktikan? Ya nggak bisa, mau dia kembali 10 kali lipat pun sudah terjadi kan selama ini kan. Gara-gara dia nggak bisa mengembalikan uang sebelum diproses kan. Tapi kan dari Kecuali pelapor mencabut laporannya dan mereka ramai, itu namanya restoratif justice. Tapi apakah boleh perkara lebih nilai daripada 10M atau 5M bisa dilakukan restoratif justice? Harusnya dari awal kan, kira-kira begitu.
Tapi kan dari bukti-bukti rekaman percakapan mereka kan tidak ada yang namanya pemerasan. Ya, tidak mungkin lah. Kalau hari itu ribut kan tidak akan ada penyerahan uang dan yang akan ada kehancuran. Ada beberapa kasus di Makassar kan akibat serangan media sosial mengakibatkan ada yang ditangkap kan. Lagi pula kalau udah polisi berani menetapkan TSK berarti Iya, P21 sudah negara kan. Polisi itu kan keamanan ketertiban, kemudian penyidikan, reskrim. Nah, kemudian siapa yang mewakili negara itu jaksa penuntut umum sebagai eksekutor, penuntut. Nah, jadi negara yang menuntut gitu, bukan pihak atau badan lembaga swasta. Nah, karena negara ya berarti kan polisi negara, hakim juga negara. Hanya hakim berdasarkan ketuhanan dan berkeadilan. Tapi sepanjang ini kita tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah uang secara legal, bukan hasil kejahatan, ya dia pasti dihukum. Gitu. Buat pendukung Nikita Mirzani, ya kalian siap-siap aja untuk malu kalau Nikita dihukum dan untuk bahagia kalau dibebaskan. Ya. Tapi untuk sementara nggak usah dibebaskan, tapi diabaskan dulu. Artinya aparat abas yang ngomong gitu ya. Terus lalu mungkin sekarang kan lagi ditahan kejaksaan ditahan di rutan Pondok Bambu. Sekarang lagi pelimpahan ke pengadilan. Rutan Pondok Bambu adalah khusus untuk tahanan wanita. Iya. Jadi dia bisa waktu kalau dilimpahkan ke pengadilan udah jadi tahanan pengadilan gitu. Mungkin bisa 30 hari penahanan sampai tambahnya lagi 30 hari, bisa diperpanjang lagi sampai Mahkamah Agung. Ya. Saya rasa dalam waktu dekat juga akan diputus segera kalau sidangnya cepat. Mungkin pembelaan Pembelaan, udah kembali aja uang baru ngomong seenaknya gitu kan. Tapi kalau memang dihukum ya lain kali hati-hati menerima uang dengan jangan cara-cara yang teriak-teriak seperti Tarzan, mengungkit-ungkit yang jelek-jelek. Tuhan saja Maha Pengampun. Oke. Oke. Siap. Nah, soal itu